akan terdapat banyak perbuatan zina yang dilakukan secara terbuka. Hari akhir akan datang ketika perzinaan merajalela. Orang laki-laki akan menyerupai wanita, dan wanita akan menyerupai laki-laki. Unsur terpenting yang mempersatukan masyarakat dan mengatur hubungan antar manusia sebaik-baiknya adalah nilai moral. Namun, di zaman kita, nilai moral yang menjaga keutuhan masyarakat ini sedang berada dalam ancaman besar. Seks sesama jenis, pelacuran, seks sebelum dan di luar nikah, kejahatan seksual, pornografi, pelecehan seksual, dan meningkatnya penyakit seksual merupakan sejumlah petunjuk penting runtuhnya nilai moral. Peningkatan dan penyebaran pesat perilaku seks sesama jenis patut dicermati secara khusus. Kaum homoseks di masa sekarang mampu saling bekerja sama di tingkat dunia, membuat perkumpulan dan partai politik, bahkan menikah secara resmi di sejumlah negara, serta melancarkan perang terhadap agama dengan menentang ajarannya. Sebagaimana telah kita ketahui, perilaku homoseks kini telah mencapai tingkat penyebaran tertinggi selama kurun 14 abad antara diutusnya Rasulullah hingga masa sekarang. Hadis menunjukkan bahwa diterimanya perilaku homoseks sebagai cara hidup yang biasa merupakan petunjuk lain semakin dekatnya hari akhir. Manusia akan berkubang dalam perilaku homoseks dan lesbianisme. Akan datang suatu masa dalam umat ketika orang membaca Al-Quran namun hanya sebatas pada tenggorokannya saja, tidak masuk ke dalam hatinya. Akan datang suatu masa atas umatku ketika masjid dipenuhi orang namun mereka kosong dari petunjuk. Salah satu isyarat penting datangnya hari akhir adalah ditinggalkannya agama Allah dan ajaran Al-Quran. Hari akhir adalah ketika ayat-ayat Al-Quran diabaikan, aturan palsu dibuat atas nama Allah, terjadinya perpecahan antara para penganut agama, takdir diingkari, ibadah dilakukan hanya untuk dilihat orang, dan agama dipakai sebagai sarana mewujudkan kepentingan pribadi. Tanda-tanda ini telah diberitakan oleh Nabi kita 1400 tahun yang lalu. Kiamat akan datang ketika orang mempercayai bintang dan menolak qadar, takdir atau ketetapan Allah. Akan datang suatu masa untuk umatku ketika tidak lagi tersisa dari Al-Quran kecuali mushafnya,
dan tidak tersisa Islam kecuali namanya, dan mereka tetap saja menyebut diri mereka dengan nama ini, meskipun mereka adalah orang yang terjauh darinya. Perceraian akan menjadi kejadian sehari-hari. Akan terdapat banyak sekali anak haram. Pergeseran menjauhi akhlak mulia yang diajarkan agama seperti keadilan, kedamaian, cinta, kasih sayang, kesucian, penghormatan dan melindungi hak orang lain secara alamiah akan juga merobohkan tatanan kemasyarakatan. Proses keruntuhan tatanan masyarakat ini menampakkan diri dalam beragam bentuk. Perpecahan keluarga, perceraian, anak terlahir di luar nikah, sirnanya akhlak berbisnis dan berdagang, korupsi, kecurangan, rasa tertekan, khawatir, resah, dan meningkat pesatnya ketergantungan pada obat terlarang dan minuman keras. Orang yang jatuh ke dalam kehampaan ruhani karenanya akan terperosok ke lorong yang gelap. Mereka yang tidak mampu mencari jalan keluar akan melakukan kejahatan lebih besar dan membinasakan diri mereka sendiri. Fakta bahwa semua hal ini semakin banyak terjadi selama abad terakhir merupakan satu pertanda bahwa kita hidup di akhir masa dan hari kiamat semakin dekat. Nabi kita mengabarkan dengan rinci tentang runtuhnya tatanan masyarakat yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Rincian ini meliputi: hari kiamat takkan terjadi sehingga pembunuhan semakin banyak. Saat itu adalah tahun-tahun yang membingungkan. Orang-orang akan meyakini pendusta dan mengingkari orang yang jujur. Orang akan tidak mempercayai orang yang amanah dan mempercayai orang yang khianat. Sesungguhnya di saat hari akhir akan ada persaksian palsu dan penyembunyian bukti. Kebohongan dan kecurangan akan menjadi hal biasa. Penyuapan akan disebut hadiah dan dianggap halal.